Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Saputra Nugraha, NPM 221000135 dari kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbandingan hukum perkawinan yang ditulis oleh penulisnya adalah Dr. Hirman Dahwal SHMH, penerbit Mandar Maju. Hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan Indonesia diundangkan pada 2 Januari 1974. Terdiri dari 14 bab, 67 pasal dan dilaksanakan pada 1 Oktober 1975. Pasal 67 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa 1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaan secara efektif akan diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Hal-hal dalam undang-undang ini memerlukan pengaturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ciri khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah menyangkut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. 1. Pengertian dan tujuan perkawinan. Pengertian perkawinan. Ketentuan hukum perkawinan diatur oleh hukum BW. Dalam buku pertama, istilah perkawinan digunakan dalam dua arti, yaitu 1. Sebagai suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan melangsungkan perkawinan dalam pasal 104 BW. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu. 2. Sebagai suatu keadaan hukum itu, keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Badan hukum adalah suatu lembaga hukum yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk norma perkawinan. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu lembaga yang terkait pada suatu pengakuan oleh negara. Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara mengenai hidup bersama tertentu antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Yang menjadi tujuan perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara, melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Undang-Undang Perkawinan mengatur prinsip monogami dan memperketat terjadinya perceraian. Menurut Muhammad Daud Ali, pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agama, pengembangan keluarga rumah tangga pun harus dilakukan menurut ajaran agama masing-masing. 2. Sahnya perkawinan. Hukum agama yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini secara jelas dan tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kesahannya suatu perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 itu dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di negara Republik Indonesia tidak boleh ada dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan di luar agama. Akibat dari sahnya segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia itu. Dalam agama Islam, sahnya suatu perkawinan harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Yang dimaksudkan dengan rukun itu yaitu hakikat dan dari perkawinan itu sendiri, dan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. 3. Syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tercantum
mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Syarat material. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Pasal 7 ayat 1. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Adanya jangka waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan karena perceraian dan kematian suami. B. Syarat formil. Berkaitan dengan hal yang mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tata cara yang harus dipenuhi oleh calon suami istri sebelum dan pada saat yang dilangsungkan perkawinan diawali dengan pemberitahuan tentang kehendak akan melangsungkan perkawinan yang dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan pada pegawai pencatat di tempat perkawinan langsungkan. Pasal 3 ayat 1 dan 2 PP No 9 tahun 1975. 4. Akibat hukum suatu perkawinan. Akibat hukum suatu perkawinan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu A. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri sendiri yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Hak dan Kewajiban. B. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka yang diatur dalam pasal 35 sampai dengan 37 Undang-Undang Perkawinan. C. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49. 5. Larangan perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan telah diatur jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan perkawinan dilarang antar dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Berhubungan saudara yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu atau bapak tiri. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan atau anak susuan. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam seorang suami beristri lebih dari seorang. 6. Peraturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan Nasional. Poin 1. Periode sebelum kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan Indonesia merupakan daerah jajahan kolonial Belanda. Sebagai wilayah kolonial tidak dapat disebut sebagai negara yang tidak memiliki warga negara, maka politik hukum kolonial Belanda mengatur dalam bentuk golongan penduduk yang pada akhirnya memunculkan pengertian tentang perkawinan campuran. Apabila terjadi perkawinan antar golongan penduduk yang berbeda, maka berlakulah regulasi ini dengan menekankan pada penerapan hukum dari status golongan penduduk pihak suami. Poin 2. Periode kemerdekaan sampai dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Perkawinan buatan Belanda, memberlakukan perundang-undangan perkawinan buatan kolonial Belanda yang perlu legitimasi secara konstitusional pada dasarnya hanya bersifat sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam bidang perkawinan. Berdasarkan dasar pemberlakuan tersebut, untuk selanjutnya akan dikemukakan
perkawinan buatan Belanda yang berlaku di Indonesia hingga tahun 1974. Pada periode ini, perkawinan campuran di Indonesia dimungkinkan adanya melalui peraturan perkawinan campuran atau GHR maupun HOCLI. Poin 3. Periode setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran, sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di kantor urusan agama dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dapat ditolak. Dalam mengisi tidak tegasan hukum, karena dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama. Mahkamah Agung memberikan putusan tentang perkawinan beda agama pada 20 Januari 1989. Selain itu, putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai jurisprudensi sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin sekian saja penjelasan mengenai perbandingan hukum perkawinan. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.